Papa Yosef dan Mama Veronica. Papa Yosefnya hari ini sangat ganteng. Juga Mama Vero. Kamu dua jangan bikin khotbah baru lagi. Ya, segera kembali ke tempat. Duduk dengan tertib. Mari kita bersorak gembira. Bersorak gembira, puji Bapa yang Maha Cinta, Bapa yang Maha Cinta, yang Maha Cinta, yang Maha bimbing hidup kita. Mari kita bersyukur, puji Allah Maha Cinta. Puji Allah Maha Cinta bagi kita umatnya. Mari kita bersorak gembira dalam lagu dan tarian yang indah. Marilah melanjutkan perayaan keselamatan ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Kita semua bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Yosef Like dan Ibu Veronica Masu bersyukur atas pesta emas perkawinan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini suatu syukur yang istimewa untuk membangkitkan harapan bagi kita sekalian dan belajar bahwa lembaga perkawinan itu bisa secara utuh dipertahankan sampai bahkan lebih dari 50 tahun. Sama dengan sebagian umat di paroki Gako ini, marilah kita menaikkan puji-pujian syukur ini supaya doa-doa syukur kita pantas. Marilah kita menyatakan tobat. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia, Engkau telah memberi seorang Hawa yang setara bagi Adam sebagai teman hidupnya. Engkau senantiasa ada untuk mereka. Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkat-Mu melalui hidup berkeluarga. Maka tumbuhkanlah cinta dan kasih sayang-Mu dalam hidup mereka, karena Engkau sendiri adalah kasih. Kami bersyukur atas semuanya bersama Bapak Yosef Like dan Ibu Veronica Masu yang telah genap 50 tahun mengarungi bahtera rumah tangga supaya menjadi keluarga yang memancarkan cinta dan kasih sayang Kristiani. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini mereka tetap bersatu dalam nama-Mu. Berkatilah mereka berdua dan berkatilah pula putra-putri mereka, Bapak Arnoldus Bagi, Bapak Fernandus Robe, Suster Prudensia Velu OSU, Pastor Hilarius Soro OSA, Ibu Gaudensiana Sada, Ibu Maria Crescensiana Lejo, dan Bapak Ludovicus Saga, agar tetap rukun dan bersatu dalam suka duka menghadapi perjalanan hidup. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar,
murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahan
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah bulan, bintang, jadilah babi, kucing. Tapi mengenai manusia, Alkitab menyebut Tuhan menciptakan dengan tangannya sendiri. Wow. Oleh karena itu kita berterima kasih, Tuhan menciptakan laki-laki Gako ini ganteng-ganteng, dan perempuan-perempuan Gako ini cantik-cantik. Karena dengan tangannya dibentuknya manusia ini. Di dalam Alkitab kita membaca, memang dari tanah liat manusia itu dibentuk, tapi kemudian disebut, lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam tubuh dari tanah liat itu, di dalam rongga mulut. Dahsyatnya. Jadi meskipun kita dari tanah liat, kalau kita mati, bapak-bapak dan ibu-ibu dibakar, abu kita itu satu kotak korek api. Sedih ke tidak? Sedihlah, sedikit sekali. Bodi besar begini. Kalau mati dibakar, satu kotak korek api. Baru dibuang di air laut, habislah. Coba Miss Dinar satu laki-laki, mari sini. Go tuh, di sini. Lihat laki-laki ini, lihat tuh, coba buka mulut. Ini. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam rongga mulutnya. Rasa ke tidak? Benar, kuat sedikit. Rasa ke tidak? Rasa. Begitulah. Turun sudah. Maka di dalam tubuh kita yang fana ini mengalir nafas kehidupan ilahi. Jadi bukan hanya kata-kata, lalu Tuhan menciptakan manusia setara dengan gambar dirinya. Bukan. Tapi dengan tindakan.
Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupannya ke dalam rongga mulut si manusia dari tanah liat itu. Karena itu pasti sejak awal juga makhluk termulia ini diharapkan untuk bertingkah laku mulia. Salah satunya yang hari ini kita kenang dengan penuh rasa hormat dan syukur, cinta dan kasih sayang yang menandai perjalanan Bapak Yosef dan Ibu Veronica. 50 tahun pernikahan bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak gampang ya. Apalagi anak-anak sekarang ini. Memang mereka kalau video call, dong sayang dong pun pacar itu. Tuh, betul ke tidak? Betul. Habis video call baru kau cium barang busuk yang namanya HP. Seperti dulu waktu belum ada HP. Tanya ini Bapak Yosef, setelah dia kirim surat cinta kepada Mama Veronica, dia lihat dia punya dompet yang busuk itu. Mama Veronica punya foto, baru dia cium itu dompet. Tanda cinta dan kasih sayang. Kita melihat juga dalam perjalanan pernikahan yang 50 tahun ini, sendi-sendi yang membentuk kemuliaan dan keluhuran sejak awal. Tuhan menciptakan manusia ini untuk yang baik, untuk kejujuran. Tadi saya lihat, saya baru duduk, Mama Veronica datang tanya-tanya saya, antara lain tanya, Uskup sudah umur berapa? Mungkin macam dia lihat saya sudah uban, sudah umur 100 kau. Saya bilang saya umur 68. Mama bilang, oh saya 70. Mama, kalau saya kawin, saya sudah 60 tahun. Apa nih? Pernikahan. Wah, iya, karena satu nona dari Gako ini sudah lari ikut saya. Matanya Mama Veronica ini bening, jujur. Dan pertanyaan-pertanyaannya polos itu hanya sebagian ciri-ciri dan tanda-tanda mengenai kejujuran manusia yang harus keluar dari kebeningan, ketulusan hati nuraninya. Bapak Yosef, Anda bisa membayangkan sendiri, pasti bekerja banting tulang lama untuk merawat anak-anaknya. Apalagi merawat Pater Hilas Soro. Anak ini sekarang dia jadi pastor, baik. Tapi dulu dia nakal dan banyak makannya. Kurang membantu Bapak Yosef dan Mama Veronica. Ilham yang kita ambil dari bacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat pertama pasal 13. Yang paling utama adalah cinta dan kasih sayang orang-orang ini. Yang langgeng, yang bertahan, yang menurunkan suri tauladan kepada kita semua yang hari ini oleh penyelenggaraan Tuhan dihimpun untuk bersama-sama membesarkan lagi gong cinta dan kasih sayang seperti amanat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, rekan-rekan imam, perayaan syukur seperti ini, sebagaimana hidup pernikahan dari Bapak Yosef dan Ibu Veronica, mudah-mudahan bergema, bergaung. Bukan hanya sekedar hari ini makan bunuh, baru perayaan Ekaristi dengan kor yang merdu sekali. Saya baru dengar kor yang menyanyi merdu ini. Betul, ini kita seperti di surga. Ya. Suara mantap sekali ya. Baru dengan iringan apa namanya di belakang itu ya, orgel kah? Dan dengan kehadiran pastor-pastor begini banyak, saya yakin perayaan syukur di Gako belum pernah menghadirkan pastor-pastor sebanyak ini. Betul ke tidak? Baru pastor-pastor yang spesial, pastor-pastor orang Papua ya.
Coba berdiri di situ, Ivan Koco dan Julianus Korain. Coba di situ. Berdiri. Ini syukur kita bertambah-tambah lagi kemeriahan. Lihat laki-laki dua ini. Mantap. Kita bersyukur juga. Kamu berdiri sampai saya habis khotbah. Sudah hampir habis mau. Orang ini 50 tahun berjuang mempertahankan pernikahan, kamu hanya 4 menit saja berdiri baru. Bersama dengan segala unsur-unsur yang memeriahkan hari ini. Mudah-mudahan perayaan hari ini bergema, bergaung terus ya. Sehingga kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, melanjutkan bakat-bakat baik yang dipertontonkan dengan suri tauladan hidup Bapak Yosef dan Ibu Veronica. Hingga perayaan ini tidak habis saja dalam cerita-cerita biasa, tapi berlanjut terus dalam memerankan perilaku hidup kita yang sebaik-baiknya. Saya berbahagia secara pribadi ya. Pater Hila ketika tahu bahwa saya dan teman-teman ini akan lewat di sini, dia bilang, Bapak mampir dulu. Untuk minum kopi, saya tidak mau. Untuk makan kue, saya tidak mau. Untuk misa, saya punya Bapak Mama 50 tahun, saya mau. Hari ini toh, bersama tadi kami dari Mataloko. Saya juga senang, kecuali mengenang kembali ini perlintasan jalan ke Maukeli, Maunori, betul kan? Gako. Ini dulu saya punya om juga. Ini kampung dia toh, Matias Bey. Betul. Di mana dia punya rumah ya? Hah? Ini Gako toh? Oh, Om Matias rumah di bawah ya. Oh, saya senang lagi ketemu dengan Pater Raimundus Vea. Bapak ini dulu dikenal dengan nama manis, Munce. Betul toh Pater? Munce, ya misionaris di Amerika Serikat. Baru saya senang juga ketemu dengan John Soro, pastor rekan di sini. Saya pikir dia sudah kawin. Tahu pastor rekan sini. Dia saya kenang sebagai pembuat RRT yang paling hebat di seluruh bumi Rita Piret. Betul, tanya dia. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya senang bahwa kehadiran kita semua mencerminkan Tuhan juga bersama dengan kita. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini saya ingin membaharui janji pernikahan saya di hadapan Bapak Uskup, para imam dan umat Allah yang hadir di sini. Saya ingin menegaskan kembali janji yang saya nyatakan 50 tahun yang lalu. Saya akan setia kepada istri saya Veronica Masuk dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dan dalam segala dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangan. Tuhan kasihanilah, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi istri saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Veronica, silakan. Allah Bapa sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini saya ingin memperbaharui janji perkawinan saya di hadapan Bapak Uskup, para imam dan umat Allah yang hadir di sini. Saya ingin menegaskan kembali janji yang saya nyatakan 50 tahun yang lalu. Saya akan tetap setia pada suami saya, Yosef Pikerina, dalam sikap hidup, dalam untung dan malang,
maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini dan jadikanlah seluruh hidup saya dan berkat bagi suami saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama Bapak Yosef dan Ibu Veronica. Allah Bapa, sudah segala cinta, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami, anak-anak dan cucu-cucu, sebagai tanda syukur di hadapan Allah, di hadapan Bapa Ibu, para imam dan umat Allah yang hadir. Kami berjanji akan menjadi bapak dan nama yang baik bagi anak-anak, kakek dan nenek, bagi cucu-cucu kami. Kami menyadari dan menghormati kedewasaan dan kemandirian dalam ikatan batin orang tua dan anak-anak serta cucu. Terimalah niat kami dengan cinta-Mu demi Kristus Tuhan. Bapak sekalian, mari kita tepuk tangan. Marilah kita berdoa dengan rendah hati, semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua Bapak dan Ibu yang telah setia membangun bahtera rumah tangga dalam kurun selama 50 tahun. Mereka telah dipersatukan dalam perjanjian suci selama ini. Semoga mereka tetap bersatu padu dalam cinta kasih bersama anak dan cucu. Dan imam, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Pengasih, Kau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Kau menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka dibuat menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah diteguhkan tak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan perkawinan suci suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah agar rahmat, cinta dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, dan cucu yang telah menemani dan ditemani olehnya, maupun terhadap masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga mereka yang telah bersatu sebagai suami istri selama 50 tahun ini terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil. Semoga mereka menjadi saksi-saksi cinta Kristus bagi semua orang. Semoga mereka mampu menjadi orang tua yang patut dicontohi dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai umur yang panjang dan suatu waktu kelak mencapai kebahagiaan sempurna dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bapa, semoga cinta kasih yang diperbarui oleh Opa Septike dan Oma Veronica Masu menjadi berkembang subur dalam kehidupan selanjutnya. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan memberi damai dan kesejahteraan mendampingi keluarga kami ini, memberi berkat berlimpah kepada Opa dan Oma, dan menjaga kami, anak-anak dan cucu-cucu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan Gembala dan penghibur umat beriman menerima dan memberikan kebahagiaan bagi jiwa anak, orang tua, kakak serta nenek moyang keluarga ini
yang sudah terlebih dahulu menghadap kehadirat-Mu. Marilah kita mohon. Semoga para suami istri Kristiani bertekun dalam kesetiaan sehingga mereka dapat membimbing anak-anak mereka untuk menghayati iman, pengharapan, dan cinta kasih. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Allah Bapa di sorga, keluarga Bapak Yosef Like dan Ibu Veronica Masuk telah Kau satukan dalam ikatan suci perkawinan yang pada hari ini telah genap mencapai usia yang ke-50. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa, berbakti kepadamu dan beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendirilah yang mendampingi mereka setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Ibu Bapa silakan duduk.